Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulias Hidayah, NPM 2142137. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi di mata kuliah akuntansi biaya, yaitu BEP atau sering disebut break even point. Nah, pengertian BEP sendiri itu adalah titik keseimbangan hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Nah, total keuntungan dan kerugian yang dihasilkan pada posisi 0, titik break-even point, dapat diartikan bahwa di titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Ada yang berpendapat lain, yaitu break-even point adalah operasional perusahaan yang menggunakan biaya tetap atau fixed cost dan volume penjualan. Nah, di sini hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel atau variable cost. Selanjutnya, dasar-dasar break-even point. Nah, yang pertama itu ada elemen utama perhitungan BEP, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua adalah bila terjadi perubahan aktivitas produksi, nilai biaya tetap atau fixed cost akan tetap konstan, yang artinya tidak berubah. Kemudian yang ketiga, perubahan volume kapasitas produksi akan mempengaruhi nilai biaya variabel secara keseluruhan. Yang keempat, harga jual per unit akan tetap selama periode analisis berlangsung, sehingga tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Yang kelima, menurut perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Dan yang terakhir adalah perhitungan BEP biasa berlaku untuk satu produk. Bila perusahaan memproduksi banyak produk, diperlukan persamaan hasil penjualan pada setiap produk. Selanjutnya adalah elemen-elemen dalam BEP. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Elemen yang pertama ini adalah biaya pokok yang selalu dikeluarkan perusahaan, walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sekalipun. Contoh dari biaya ini adalah sewa gedung, biaya perawatan mesin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel. Nah, ini adalah kebalikan dari biaya tetap. Nilai dari variable cost akan mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada biaya campuran. Nah, di biaya campuran ini adalah biaya gabungan antara biaya tetap dan variabel. Mixed cost memiliki nilai default yang wajib dibayarkan walaupun tidak ada aktivitas produksi. Nah, akan tetapi pada saat produksi dilakukan, jumlahnya akan terus meningkat mengikuti output produksi. Contoh dari mixed cost ini seperti tagihan listrik, tagihan air, biaya bensin kendaraan, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada harga pokok penjualan, yaitu HPP. Terbentuknya elemen HPP ini setelah semua biaya dijumlahkan. Nah, HPP sendiri merupakan harga murni yang nominalnya sama dengan BEP. Nilai laba di dalam HPP sama dengan 0. Kemudian yang kelima ada margin laba. Margin laba adalah elemen yang wajib ditambahkan pada harga produk. Begitu BEP-nya sudah terhitung. Nah, kita biasanya dapat menetapkan margin laba dengan nominal berapapun, sesuai harga jual produk yang kita inginkan. Kita lanjutkan dengan manfaat break-even point. Nah, yang pertama itu kita dapat mengetahui biaya total produksi. Manfaat BEP yang pertama ini dikeluarkan selama proses produksi jumlah barang. Ketika kita menghitung break-even point, otomatis akan menghitung semua biaya produksi, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabelnya. Kemudian yang kedua, sebagai dasar perhitungan laba. Nah, untuk mendapatkan harga jual produk yang menghasilkan laba, tentunya kita perlu menghitung BEP ditambah dengan margin profit. Margin profit merupakan tolak ukur keuntungan atas setiap produk yang akan kita jual. Yang ketiga ada estimasi waktu balik modal. Nah, pada umumnya suatu bisnis mengalami kerugian di awal berjalan. Hal ini karena brand awareness belum sepenuhnya terbangun. Maka dari itu, untuk mengetahui kapan kerugian ini terjadi, para pembisnis atau owner harus mengetahui banyaknya produk harus terjual sekaligus dalam periode tertentu. Bila kita
produk terjual tidak akan bisa dihitung, sehingga waktu penjualan produk tidak dapat diperkirakan. Nah, yang keempat, kita dapat menganalisa profitabilitas bisnis. Nah, dalam analisis ini kita dapat mengetahui apakah benar-benar dapat menghasilkan laba. Dalam perhitungan BEP ini menjadi dasar penentuan profitabilitas bisnis. Kemudian kita lanjutkan ke rumus dan soal. Untuk rumus BEP secara umum adalah total biaya tetap per margin contribution. Nah, di soal ada contoh jika perusahaan A memiliki total penjualan sebesar 150 juta, kemudian total biaya tetapnya 80 juta, berapa break-even point perusahaan jika contribution marginnya 30%? Sebenarnya ini tidak begitu sulit, namun mahasiswa kadang salah dalam menganalisa. Rumus BEP, total biaya tetap per margin contribution. Karena telah ditentukan total biaya tetapnya 80 juta, maka kita tinggal memasukkan nilainya. Kemudian dibagi dengan margin contribution sebesar 30%, yang artinya kita dapat menuliskan dengan angka 0,3. Dan dapatlah hasilnya 266.666.667 rupiah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan terima kasih.